Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya dengan saya di bab 1 penelitian skripsi ya. Kemarin kita sudah sampai di rumusan masalah, poin penting. Jadi jangan galau udah skripsi ya. Kalau skripsi galau udah biasa ya. Kalau nggak galau nggak skripsi namanya. Jadi untuk poin penting rumusan masalah kemarin, kenapa menggunakan kalimat tanya? Sebetulnya kalimat tanya itu supaya lebih enak kalau ada tanya, ada pertanyaan, ada jawaban. Karena apa? Penelitian itu kan mencari sebuah jawaban ya dalam beberapa masalah atau beberapa kasus. Bu, ada penelitian yang rumusan masalahnya tidak ada menggunakan kalimat tanya gitu ya, nggak masalah gitu ya. Ada memang rumusan masalah dan penelitian ini adalah melakukan langsung gitu ya, kata kerja melakukan atau membandingkan dua algoritma X dan Y dalam platform atau dalam kasus seperti ini, misalkan ada yang seperti itu. Tetapi untuk memudahkan, dan beberapa riset penelitian sudah banyak dikemukakan bahwa untuk kalimat tanya lebih memudahkan kita ya dalam menjawab suatu penelitian. Contoh, kita flashback kembali bahwa judul penelitian atau judul di skripsi misalkan ya, ini punya saya pengembangan model integrasi UCD, GIS dan optimasi algoritma genetik untuk pelacakan daerah terdampak banjir. Nah, pertanyaannya yang jadi rumusan masalah apa? Bagaimana mengembangkan model? Ini kan mau mengembangkan model. Kenapa membuat mengembangkan? Karena sebetulnya model-model integrasi atau UCD GIS ini sudah ada gitu ya. Jadi kita terus berkembang, itulah yang saya katakan bahwa ilmu pengetahuan itu terutama IT itu berkembang gitu ya. Nah, yang pertama adalah balik lagi bagaimana mengembangkan model integrasi UCD, GIS dan algoritma genetik untuk pelacakan daerah terdampak bencana. Bagaimana mengembangkan nih model 3 ini gitu ya. Kalau dijadikan satu itu bagaimana nih modelnya. Terus yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma genetik dalam menentukan optimasi jalur penanganan. Jadi algoritma genetik itu digunakan untuk menangani optimasi atau jalur penanganan. Jadi di situ menggunakan titik ya. Titik X dengan titik Y misalkan untuk menentukan jalur optimasi. Seperti Gojek itu mau menentukan jalur terpendek. Itu menggunakan beberapa algoritma, gitu ya. Yang ketiga, sejauh mana sistem yang dikembangkan dapat membantu proses pengambilan keputusan. Sejauh mana sih penelitian ini dapat dikembangkan dan membantu pengambil keputusan si bos misalkan. Bagaimana sih ini bisa membantu pemerintah, sejauh mana nih ini? Ini tiga rumusan ini akan kita jawab nanti di mana ya, di hasil nanti sesudah penelitian itu setelah dilakukan penelitian atau hasil dari penelitian. Itu ya, jadi menggunakan kalimat tanya. Terus tujuan penelitian ini, wah ini yang lebih harus ada ya, tujuan penelitian ini wajib ada. Bagaimana kita mau melakukan penelitian, bagaimana kita mau membuat bab 1 kalau tujuan penelitian aja kita nggak ngerti gitu ya. Atau Bu, saya masih galau ini tujuan penelitian. Oh, coba ini dulu ya, cari ilham, saya bilang gitu. Cari ilham, kira-kira permasalahan Anda apa di lapangan, di sekitar rumah Anda gitu, atau di tempat pekerjaan Anda gitu ya. Atau mungkin galaunya saya cuman bisanya ini, takutnya kalau kesini kok makin susah nanti. Nah, itu memang kalau membuat suatu penelitian itu tidak serta-merta langsung jadi ya untuk topik judulnya gitu ya. Jadi perlu kajian atau perlu banyak membaca literatur ya, terutama jurnal bereputasi, jurnal yang sudah terakreditasi gitu, lebih valid gitu ya. Nah, itu banyak, sering-sering Anda membaca. Tujuan penelitian adalah target atau sasaran, tujuannya untuk ini, tujuannya untuk ini dan untuk ini. Ada sasarannya yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan ya. Bagian ini harus konsisten ya, konsisten. Jadi tujuannya itu konsisten, jangan kemana-mana gitu ya.
mau tujuannya mau GIS untuk penanganan banjir, dampak banjir, tujuannya untuk infrastruktur dan segala macam. Jadi konsisten aja tuh ya, dan sinkron dengan rumusan masalah. Sinkron itu dia cocok ya, seiring, beriringan ya dengan rumusan masalah itu ya. Bersamaan gitu dengan rumusan masalah. Rumusan masalah tadi kan ini ya, yang ada pertanyaan. Ada pertanyaan rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya dibuat begini, berarti kan tujuannya harus sama gitu ya, harus sinkron gitu ya. Nggak sinkron nanti mata kanan sama mata kiri bingung gitu ya. Fungsi menjelaskan apa yang ingin dicapai. Fungsi dari tujuan penelitian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai. Apa sih yang ingin dicapai itu? Saya membuat program aplikasi berbasis mobile untuk pelacakan daerah berdampak menggunakan algoritma ini, GIS dan UCD. Oke, misalkan itu ya. Cara membuatnya biasanya adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi tujuan ini, sasaran ini adalah jawaban, gitu ya. Kan di rumusan masalah tadi ada 3 pertanyaan, berarti jawabannya harus ada 3 dong, gitu ya. Kalau Anda membuat rumusan masalahnya 10, jawabannya 10 dong nanti kalau ditanya waktu sidang gitu ya. Sidang Anda gini, rumusan masalahnya bagaimana mengembangkan UCD. Jawabannya apa? Setelah Anda waktu sidang, kan sudah selesai nih hasil. Bagaimana mengembangkan, oh Pak, saya mengembangkan algoritma genetik UCD sama GIS itu seperti ini. Ini di sini Pak, dikembangkan di sini. Kalau GIS itu spasial Pak, begini-gini. Jadi utuh gitu ya. Pertanyaan ada, jawaban ada, nggak melenceng kemana-mana. Tuh ya. Jadi rumusan ada, jawabannya ada gitu ya. Jawabannya itulah tujuan kita penelitian. Contoh nih, tadi kan ada pertanyaan ini untuk rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan model UCD misalkan GIS dan algoritma genetik untuk pelacakan daerah terdampak bencana. Nah, jadi tujuannya apa ini? Mengembangkan itu tadi model. Kan pertanyaannya bagaimana? Berarti ya mengembangkan model itu caranya gimana ya? Nanti caranya di bab 3 metode penelitian sama hasilnya caranya menggunakan diacak-acaknya seperti apa nih 3 ini tadi gitu ya. Terus bagaimana menerapkan? Berarti tujuannya apa? Menerapkan algoritma genetik dong, kan gitu ya tujuannya ya. Bagaimana untuk mencapai tujuan itulah mengolah data, itulah perlu kita observasi, itulah kita belajar studi literatur dan sebagainya. Itu ya. Baru yang ketiga tadi pertanyaannya sejauh mana sistem yang dikembangkan. Sejauh mana berarti tujuannya apa? Menghasilkan sistem dong yang dapat membantu pengambilan keputusan secara efektif. Nah itu. Jadi jangan pusing-pusing tujuannya apa, rumusannya apa tuh sinkron gitu ya. Kadang kan kalau saya jadi penguji tujuannya ini di sini. Ada lagi yang sapi tujuannya untuk mendeteksi penyakit sapi, zoonis sapi gitu. Dalamnya apa? Dalamnya sepeda motor Yamaha untuk mendeteksi kerusakan. Wah, itu udah bisa dijawab ya. Anda mungkin udah tahu berarti apa itu ya. Copy paste aja gitu, tapi jangan seperti itu. Ini manfaat penelitian. Ini saya tambahkan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu juga harus dampak. Ada dampaknya, kegunaan. Kegunaannya apa? Fungsinya, manfaat penelitiannya apa? Makanya penelitian itu sebetulnya intinya apa? Dampaknya apa? Itu ya. Itu yang sering ya. Ini urgentkah dampaknya seperti apa misalkan gitu ya. Nah, itu dia yang perlu disinkronkan di situ ya. Jenis manfaatnya ini ada teori, ada praktis. Kalau manfaat secara teori biasanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalimatnya begini Bu, penelitian ini diharapkan, semuanya itu mau diharapkan dapat menambah referensi karena ilmu pengetahuan menambah referensi dalam pengembangan model integrasi UCD algoritma genetik. Jadi ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teori, secara praktis dia ada secara teori ada di ilmu pengetahuan. Ya, jadi ini untuk ilmu pengetahuan misalkan untuk pembuatan jurnal, untuk buku. Jadi ilmu referensi ya, sebagai referensi.
tidak di lapangan secara praktis. Kalau praktis ini langsung ke lapangan atau dia dampaknya ke masyarakat ya untuk pengguna gitu. Membantu instansi yang saya katakan tadi, pemerintah dalam pelacakan wilayah terdampak, membantu proses pengambilan keputusan secara cepat dan optimal, namanya mengoptimalkan ya, baru menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Bisa dikembangkan lagi gitu ya, mungkin pakai ini, GIS-nya pakai ini gitu, bisa dikembangkan lagi gitu. Oke, jangan galau ya. Untuk skripsi sudah biasa, bab 1 itu masih bab 1 ya, belum bab selanjutnya gitu. Tetap semangat, terima kasih perhatiannya dan kesediaan Anda mengikuti presentasi saya. Semoga manfaat ya materi yang saya sampaikan ini, semoga banyak manfaatnya walaupun tidak seberapa, tapi mungkin bisa memberikan dampak ya terhadap skripsi Anda. Jadi tetap semangat ya dalam skripsi ya, tetap semangat, optimis bisa. Dan saya sampaikan di sini salam skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.